Sebenarnya saya anak petani, anak pedagang, tapi saya nggak bisa dagang, sebenarnya ngoprek mobil. Dari mobil itu hobi pribadi, kendaraan pribadi saya curahkan di main angkot ya. Jadi kalau yang pernah ke Bandung itu ada angkot pink namanya Sulumagaluk, itu saya tidak mau kapok ya harus fighter, harus berani. Bisnis mobil itu rugi, lebih rugi lagi tidak usaha, tidak berbisnis. Oke, 1, 2, 3 bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita dari PPRTC, Perkumpulan Pengusaha Armada Trans Center, melaksanakan lagi program Starlink. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Haji Hendra. Beliau pengusaha di bidang rental. Mungkin para pemain rental yang dari Bandung, Tasikmalaya yang sudah lama bermain rental mungkin mengenal beliau. Mudah-mudahan beliau dapat menjelaskan dari awal bagaimana cara perintisan usaha rental sampai sebesar ini, manajerialnya, dan mungkin terakhir bisa saja beliau memberikan masukan untuk para pengusaha rental, bagaimana agar usahanya lebih maju, dan bagaimana organisasi ini PPRTC, Perkumpulan Pengusaha Armada Trans Center, menjadi lebih besar, malahan bisa lebih menjadi organisasi yang nasional. Mudah-mudahan beliau bisa menjelaskannya. Mungkin Haji silahkan untuk mengenalkan dari mana dan bagaimana. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Bapak Ketua PPRTC Tasik, Bapak Wildan, Sarjana Ekonomi. Pertama-tama, alhamdulillah kita berikan nikmat sehat sama Allah. Salawat serta salam kita limpah curahkan Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih atas kesempatan kunjungan dari Pak Ketua ARTC untuk memberikan sharing atau motivasi atau apa namanya riwayat perjalanan rental. Pada prinsipnya kami ini orang kampung, asalnya saya orang Ciamis, orang Kawali, ya. Dan saya merantau di Bandung. Hobi saya dari kecil di kampung pun ngoprek motor, ngoprek mobil. Jadi dasarnya hobi. Sebenarnya saya anak petani, anak pedagang, tapi saya nggak bisa dagang. Sebenarnya ngoprek mobil. Dari mobil itu hobi pribadi, kendaraan pribadi saya curahkan di main angkot ya. Jadi kalau yang pernah ke Bandung itu ada angkot pink namanya Sulumagaluk, itu saya. Sekarang juga masih ada tersisa lah beberapa unit. Kan sudah bukan zamannya sekarang main di angkot, sudah kalah dengan sebuah teknologi. Selanjutnya saya berkiprah pindah ke rental. Guru saya kalau disampaikan, berkawan saya lama dengan Sulaiman Zuhri Bastian. Oh, Ketua Umum BRN Ya, Haji. itu. Jadi saya sudah kenal lama dengan beliau. Awalnya dari tempat kantornya, saya tahu perjalanannya. Sering ngobrol dulu empat mata dan lain sebagainya. Dan istri saya, Ibu Hajah Lia, yang bagiannya di Bandung, sering berkiprah di organisasi. Itu perjalanannya. Selanjutnya saya orangnya tukang jalan, kebetulan ada kesibukan saya di rental di Bandung. Saya punya kesibukan lain, terus sambil buka usaha juga di Tasik. Di Tasik kurang lebih sudah berdiri 15 tahunan lebih. Dan hobi main mobil udah 35 tahun. Jadi kalau main mobil itu pengalaman saya kalau berbicara harus kapok. Tapi
kalau tidak mau kapok, ya harus fighter, harus berani. Jadi bisnis mobil itu rugi. Lebih rugi lagi tidak usaha, tidak berbisnis. Nah, yang mahal itu ilmunya. Jadi guru yang harus Bapak maaf ya, ditiru di rental yang saya tahu adalah yang saya kenal selain yang lain itu Bastian saya tahu. Belajar ini itu dan lain sebagainya itu harus berguru. Dan di Tasik saya tahu orang yang baru lah gitu, harus berguru. Saya yang tahu saya si Pak Ketua Pak Wildan itu begitu cepat maju dan lain sebagainya, dan Altap ya, Ihsan mungkin ya. Ihsan Sony. Jadi kalau saya ini punya prinsip, yang maju saya merapat, saya dekat, saya berkawan. Jadi bagaimana ilmunya? Kalau saya maaf tidak maju. Kalau dihitungan dengan waktu, kenapa? Karena kita tidak pure. Kalau kerja itu harus profesional, harus susu, harus serius, harus hobi dan siap rugi. Kan? Tapi Allah itu jam hujan sama jam kemarau lebih banyak kemarau. Jadi orang itu jangan mengangkat ruginya sedikit, banyaknya keuntungannya, tapi kita harus tahan banting. Itu jadi prinsip bisnis, tidak ada yang pakai modal. Yang penting jujur. Semua modal akan datang dengan sendirinya. Itu barangkali sekilas perjalanan rental yang saya di Tasik bergaul terus-terusan, namun waktunya dulu itu tidak fokus, tidak pure, namun sekarang insya Allah di Agustus 2025 saya all out, saya mau bekerja penuh di usaha mobil terutama rental. Itu saja Pak Ketua. Oh ya, mungkin tadi perjalanan dari perpindahan dari angkutan umum mungkinnya Pak Haji ke rental. Dan diawali di Bandung mungkinnya Pak Haji. Mungkin pertama unit apa dulu, terus sampai berapa unit, terus bisa menjadi beralih buka cabang di Tasikmalaya. Bagaimana proses itu Pak Haji, mungkin bisa dijelaskan. Oke, terima kasih ya. Jadi dulu saya tadi bisnisnya saya hobi ya, hobi ngoprek mobil. Dan saya welcome kalau yang mau sharing dengan saya, terutama ketua mau nantang apa dengan pemeliharaan kendaraan, saya tidak akan disembunyikan karena saya belajar terus. Saya bisa memperbaiki mobil sendiri, turun mesin sendiri, apa sendiri. Latihan saya tadi di angkot. Saya dari muda di angkot ini itu. Namun kolek bangkrutnya angkot itu barangkali seluruh Indonesia ya, masih di Tasik juga karena sistem IT teknologi zaman sekarang bukan zamannya lagi. Ngalih ke rental, saya mau turun ke rental itu setelah ada GPS. Namun perjalanan GPS juga tidak menguntungkan, baru 1 unit, terus GPS-nya dipasang 1 atau 2. Tetap pada prinsipnya tidak banyak membantu. Saya yang hilang nggak baik kalau disebutkan banyak. Jadi kitanya tetap harus hati-hati dengan SOP rental yang sebenar-benarnya. Main di rental itu, pindah ke Tasik itu tadi saya ada pekerjaan, saya belajar, sewa, ngontrak dari mobil 2 biji, 3 biji, terus itu saja Pak. Jadi dijalani dengan hobinya gitu. Jadi awalnya dari Bandung mungkin udah besar, Pak Haji ada pekerjaan di Tasik, buka lagi di Tasik mungkin seperti ya Pak Haji. Untuk manajemennya fokus dipegang sama Bu Hajah ya, atau seperti apa, atau langsung sama karyawan laporan ke Pak Haji weekend atau hari apa gitu. Apa namanya, kalau di Bandung memang ditiur oleh istri saya, kalau di sini juga dipantau keluarga juga ada istri saya, Silvi dan lain sebagainya. Saya paling ini sama pegawai, saya pure sama pegawai karena saya nomad ke sana sini jarang standby. Namun ya sebaik-baiknya tidak ada ownernya,
tidak lebih baik. Tetap kalau usaha itu harus ada ownernya, kasarnya ditungguin lah, Tungguin, ya. itu dijagain. Disitulah kelemahan-kelemahan. Tidak ada sehebat orang pekerjaan perusahaan ownernya tidak ada. Itu aja barangkali Pak. Oh ya, mungkin masukannya bagi rekan-rekan pengusaha rental, meskipun kita sudah autopilot mungkin ya, tetap owner itu harus hadir di tengah-tengah perusahaan. Terus Pak Haji melihat perjalanan Sugema ya begitu besar seperti ini yang ada di Tasikmalaya. Mungkin untuk persyaratan sewa kendaraan yang diterapkan Sugema apa aja mungkin yang harus dipenuhi oleh customer gitu untuk sewa kendaraan di Sugema. Oke. Jadi sebenarnya gini, saya maaf ya, istri saya ya, nggak pernah saya hilang mobil atau digadein. Tapi saya hilang mobil atau digadein sama pegawai. Ya nggak tahu lah, naluri dan lain sebagainya. Kuncinya SOP yang pertama harus face to face berhadapan dengan owner yang sewa itu. Feeling nalurinya ada. Setelah itu KTP. Kalau feeling kita ketemu KTP ya selesai. Mau apa lagi? Tapi kalau seandainya kita ragu dan lain sebagainya, ditambah PBB, tambah KK, tambah ke survei, apa namanya, kalau saya di foto video dalam rumah, luar rumah. Jadi apa namanya, terus harus matching, ada hubungan hukumnya antara KK, PBB, terus KTP. SIM mungkin ya. SIM harus ada hubungan hukum, minimal ke bapaknya, ke menantunya, ke neneknya. Di situ ada nyambung. Sugema maaf tidak pernah menyewakan mobil ke yang kontrak, kecuali dia jelas bekerjanya PNS, BUMN dan perusahaan swasta yang bonafit. Kita cek ke tempat kerjanya. Mahasiswa pun begitu. Jadi utamanya kalau ingin sukses harus berhadapan face to face. Gitu aja. Oh, jadi kita harus langsung menginterview mungkin ya si customer tersebut. Untuk sistem marketingnya Pak Haji seperti apa? Untuk rekrutmen customer atau karena ini nih sudah cukup kan mungkin secara hitungan yang lewat di jalan ini misalnya kalau itu mungkin ribuan kendaraan ya Pak Haji ya, atau cukup dengan seperti ini atau ada hal-hal yang lain yang dilakukan oleh Sugema Rental. Oke. Kalau marketing Sugema barangkali bisa dibilang maaf, saya mah orang tidak pernah merahasiakan apapun gitu supaya jadi ibadah. Paling jeblok, paling di bawah karena owner tidak ada di tempat, owner bukan zaman now gitu. Kalau zaman now itu umurnya antara 35 tahun ke bawah atau 40 tahun ke bawah lah. Kalau yang sudah 50 ke atas itu tidak zaman now. Nah, yang marketing yang sekarang itu kan harus online, ya, update, ya, semua apa namanya mau jadi dari TikTok lah, dari apa namanya web, dari apalah yang zaman sekarang. Saya ngikut belakangan, malahan kayaknya lebih jago Pak Ketua kalau marketing. Kenapa? Saya cuma mengandalkan, maaf ya, punya tempat saja. Barangkali kata Pak Yanto apa bahasanya, cukup strategis di pinggir jalan lah. Tapi tidak menjamin. Tidak menjamin. Yang menjamin itu adalah hubungan marketer yang update. Sekarang cuma bicaranya di Android. Android mati, HP down. Mau siapapun, mau hotel, mau apa. Karena semua dunia dalam genggaman. Iya. Itu Pak. Yang melihat tadi disampaikan juga, jadi kita harus up to date, mengikuti zaman, pola-pola manajerial maupun mungkin pola-pola marketing. Sekarang untuk pengelolaan unitnya berapa Pak Ji yang di Tasik, Bandung? Soalnya kan kalau kita melihat seperti ini kan, wah, pasti ya keuntungannya harus ini gitu ya Pak Ji ya. Terus unit banyak lah gitu untuk membangun sebuah kantor seperti ini gitu. Ya,
Eh, sebenarnya Sugema ini kalau banyak nanti ngobrol sharing, ngobrol nggak terlalu bagus banyak mobil sekarang. Pada saya mendukung istri saya banyak ikut suatu organisasi, ya sampai Bandung Raya, Jabar, nasional kan. Saya belum turun, tapi insya Allah saya akan turun all out dengan Pak Ketua mau sampai tingkat kemana. Kuncinya bukan banyak mobil yang owner milik kita, bukan. Saya ngasih tahu ilmunya kalau yang belum nyampe itu Lion Air. Saya buka biodata Lion Air itu dulunya ngontrak ya Pak. Sekarang udah ditutup sama Boeing saking dia banyak belinya. Nah kita pun nggak usah banyak, kan banyak perkumpulan rekanan. Pak Wildan kurang anu, Pak Wildan kurang anu. Saling minta itu lebih baik daripada kita punya sendiri nggak kebayar, nggak ketutup. Akhirnya beban, bunga segala macam diambil di ini itu tidak baik. Untuk sekarang, kalau untuk maaf 2-3 tahun ke belakang saya maaf ya zaman dulu itu barangkali yang lebih besar Bastian dan lain sebagainya dulu itu sebulan tuh 4-5 itu beli baru. Untuk sekarang ini apakah customernya itu aja, pemain rentalnya banyak, atau seperti apa Pak Haji, pandangan Pak Haji dalam malam saya dapat inspirasi. Kemarin saya dapat inspirasi di mobil dengan gawe dan malam juga saya. Tinggal baca aja, pasti pernah dengar lagunya Batang Nganggur, Irwan. Filosofinya kena sekarang. Jadi ada bahasa gitu, mencoba bisnis jual beli, kebanyakan yang jual daripada yang beli. sekarang juga seperti itu ya, ada rental juga. Rental itu sekarang banyak rental aja daripada yang beli. Oh, mungkin itu ya, jadi kita jangan dulu fokus memperbanyak unit, sekarang yang memperbanyak dulu customer-nya ya Pak Haji. Saya udah mulai habis dijualan. Contoh mungkin mobil 5 yang jalan 6 itu prestasinya. Daripada mobil 10 yang jalan 6 itu sebetulnya bukan prestasi mungkin ya Pak Haji ya dalam bidang rental ya. Saya kasih tahu aja, walaupun ketua yang fokus, saya belum tahu. Yang hebat itu bisnis di mobil itu dalam sebulan itu bisa jalan 15 atau 20 kali jalan aja sudah nutup. Udah aman ya. Prinsipnya itu siang malam kita bekerja udah bisa 15 atau 20 kali jalan udah is okay. Apalagi lebih dari itu. Sekarang ini ambrol. Ya. Terus tadi melihat Pak Haji kan Ibu Haji ya mungkin yang lebih fokus gabung ke apa LKBR ya, Komunitas Bandung Raya, terus BRN, Bursa Rental, malah ada sebagai bendahara aja juga ya Pak Haji ya di Jawa Barat, ada Aspal, ada AFPC juga sekarang. Mungkin masukan dari Pak Haji untuk AFPC seperti apa? Kalau menurut saya AFPC udah hebat, udah bagus, saya mendukung. Walaupun saya tidak ikut merintis, tapi saya termasuk jajaran di pendirian, nggak tahu berdiri 2, 3, 4 tahun saya udah masuk, dengar-dengar saya ikut. Jadi itulah silaturahmi IT teknologi. Dan silaturahmi IT teknologi dengan grupnya update itu silaturahmi. Ya, jadi orang itu tidak akan ada yang merasa jago, merasa hebat. Dan ARTC saya kira apa namanya banyak-banyak belajar lah dengan apa namanya community yang lain. Gimana. Saya mau terus ada yang diajak di ARTC kayak Pangandaran ada, di Banjar ada, terus di Ciawi harus ada, di Kawali harus ada, karena ini ARTC mewakili paling besar barangkali untuk Priangan Timur. Jadi tolong diajak di ini, jangan dipersulit orang yang mau masuk. Contohnya lah saya orang Kawali, waktu di Ranca atau saya di Ranca, ada orang Ranca kan, kalau nggak salah anggota. Kalau ada trouble di situ di Ranca atau di Kawali, kan ada saya. Aslinya orang situ siapa sih? Kecil semua, nggak usah pada turun juga nanti kawan-kawan segala macam itu diurusin. Nah jadi saya minta di ARTC Panawangan, kalau nggak saya melihat
apa nama Panjalu saya belum lihat, yang lihat itu perwakilan di Kawali saya di Rancasir ND kalau nggak salah. Nah itu harus kembangkan. Pasti ada yang rental walaupun di Karangnunggal, ajaklah kunjungan. Gitu, jangan nunggu dia mau buat saya. Karena kita punya kepentingan, barangkali itu masukan dari saya kalau benar. Ya. Mungkin terima kasih atas masukannya, terus pengalaman-pengalaman Pak Haji dalam pengelolaan rental. Mungkin untuk season pertama sebetulnya masih banyak mungkin yang harus kita korek lagi, kiat-kiat sukses. Mungkin kita ada season kedua, pertemuan kedua dalam acara silaturahmi dengan Pak Haji Hendra sebagai owner Sugema Rental. Bagi rekan-rekan jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.